Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya salin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah akhirnya bisa bertatap muka bersama dengan pimpinan kami di sini. Ada Bapak Ibnu Hajar selaku Presiden dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan Ustadz Bobi Herwibowo sebagai anggota Dewan dari anggota Dewan Pembina dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang insya Allah pada sore hari ini akan menyampaikan press conference. Selanjutnya kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta salawat dan salam untuk junjungan kita dan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibnu Hajar serta Ustadz Bobi Herwibowo untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan pada kita nikmat sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan. Dan rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa yang sudah menunggu dari siang. Semoga hari ini tetap sehat ya sampai sore hari ini. Ya. Sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa pemberitaan saat ini. Ya. Satu hal yang barangkali kami ingin sampaikan adalah permohonan maaf yang luar biasa, sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman dengan beberapa pemberitaan yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang telah dilakukan. Di atas semuanya pemberitaan itu mestinya menjadi manfaat buat kita semuanya. Banyak pelajaran berharga yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Teman-teman sekalian, rekan media yang saya hormati, ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan pada saat ini dalam preskon pada sore hari ini. Yang pertama adalah kami ingin menyampaikan tentang kelembagaan Aksi Cepat Tanggap. Kami perlu sampaikan di forum ini bahwa Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga kemanusiaan yang memiliki izin dari Departemen Sosial, Kemensos. Bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Basnas atau Kemenak. Jadi ini yang perlu kami sampaikan supaya kita memahami posisi lembaga Aksi Cepat Tanggap. Dan ACT adalah NGO yang sudah berkiprah di 47 lebih negara. Ya, supaya ini menjadi salah satu kebanggaan bangsa ini, ya, memiliki satu entitas lembaga yang mewakili bangsa ini memberikan distribusi bantuan ke banyak negara. Saat ini Aksi Cepat Tanggap menjadi penyalur bantuan kebaikan dermawan sebagai lembaga kemanusiaan yang membersamai masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan, baik program kesehatan, pendidikan, ekonomi, juga emergensi kebencanaan. Jadi ini perlu kami sampaikan di awal, karena mungkin beberapa pemberitaan memerlukan posisi kelembagaan Aksi Cepat Tanggap. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian berkaitan langsung dengan kondisi lembaga saat ini. Yang pertama, kami ingin sampaikan tentang kondisi keuangan lembaga. Pertama kami ingin sampaikan pada teman-teman semua bahwa kondisi lembaga, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, Aksi Cepat Tanggap dalam kondisi yang baik-baik saja. Mungkin dari beberapa pemberitaan yang menyampaikan lembaga ini limbung atau yang lain-lain, kami ingin sampaikan insya Allah lembaga ini sedang berjalan baik-baik saja. Dan kita bersyukur secara keuangan, Aksi Cepat Tanggap konsisten. Sejak tahun 2005 lembaga ini berdiri di 21 April, sampai saat ini setiap tahun lembaga disiplin melakukan audit, ya. Dan setiap audit selama 2005 sampai 2020 kita mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini menjadi salah satu poin penting karena opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor KP menjadi hal penting buat kami untuk menunjukkan bahwa tata kelola lembaga ini berjalan dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya kami sampaikan bahwa laporan keuangan sejak 2005 sampai 2020 yang sudah teraudit ini yang mendapat predikat WTP kami sudah publikasikan di website kami act.id. Jadi sebenarnya siapapun bisa melihat di sana. Sehingga kalau ada beberapa yang bertanya seperti apa pengelolaan ACT sebenarnya sudah kami publish sebagai bagian dari transparansi lembaga ini kepada publik. Ya.
Yang kedua tentang SDM lembaga, ya, karena sempat ada beberapa pertanyaan dari beberapa rekan media. Ya, alhamdulillah kita bersyukur SDM lembaga saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja dan kondisinya malah luar biasa, unjuk kerjanya luar biasa. Kalau mungkin sebelumnya banyak SDM lembaga yang kerja dengan tekanan, malah kami sampaikan saat ini SDM lembaga kerja dalam kondisi kesadaran yang sangat baik. Kontribusi ini dan kesadaran tentang keumatan ini menjadikan kami bersyukur memiliki SDM lembaga yang terbaik saat ini. Yang kedua, karena kita memahami sejak pandemi COVID menghantam bangsa kita dan ini sudah tahun ketiga, ya, tidak menutup kemungkinan beberapa, bukan cuma lembaga kami, Aksi Cepat Tanggap, juga beberapa perusahaan-perusahaan atau beberapa lembaga-lembaga mengalami dampaknya. Tidak terkecuali lembaga Aksi Cepat Tanggap, sehingga saat ini di tahun 2021, ya, awal 2021 kami memiliki jumlah SDM 1.688 orang dan pada saat ini jumlah SDM terkini pada Juli 2022 ini jumlahnya tinggal 1.128. Ada pengurangan-pengurangan ini sebagai bagian dari kami berharap penurunan karyawan ini untuk meningkatkan produktivitas kerja. Ya, di samping kita coba optimalkan beberapa kondisi karyawan karena saat ini mengharuskan lembaga ini harus bisa berjalan dengan lebih baik ke depan. Ya. Ini poin penting yang barangkali kami ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya. Nah, terkait dengan beberapa kondisi ini kami ingin sampaikan karena sempat dipublikasikan di majalah Tempo kemarin tentang kejadian di 11 Januari. Kami ingin sampaikan bahwa kejadian 11 Januari ini adalah kemauan dari semua elemen pemimpin lembaga. Bukan cuma di kantor pusat, juga di cabang-cabang. Adanya sebuah kesadaran kolektif dari kita semuanya untuk memperbaiki beberapa kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga. Sehingga pada saat itu, semua leader lembaga, baik dari pusat atau di daerah, ya, datang ke Jakarta untuk memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat dan masukan kepada pemimpin sebelumnya, ya, atas beberapa kondisi. Ya, sehingga dengan waktu itu, ya, kita bersyukur sebenarnya dengan mudah, ya, dengan lapang dada, pemimpin sebelumnya, Bapak Hyudin, menandatangani surat pengunduran dirinya. Ya, kenapa kami sampaikan sebagai bagian dari nasihat, sebagai bagian dari masukan-masukan baik dari tim lembaga, karena waktu itu sebenarnya kami dibersamai oleh Dewan Syariah sebagai bagian. Jadi kalau diberitakan ada yang sampai kata-kata kasar, menunjuk-nunjuk dan yang lain-lain, kami sampaikan tidak terjadi di forum itu. Karena sebenarnya motivasi awalnya adalah memberikan ruang untuk muhasabah, untuk memperbaiki beberapa hal, dan semoga bagian dari spirit kita untuk memperbaiki lembaga ke depan. Dan beberapa kondisi yang barangkali sejak 11 Januari beliau mengundurkan diri, ya, dari lembaga, kami melakukan proses berikutnya, memberikan undangan untuk rapat pembina, aturannya adalah 7 hari. Sehingga pada tanggal 20 Januari 2022 kemarin, kami mengadakan rapat pembina dan beliau diundang untuk hadir dalam rapat pembina untuk perubahan akte, ya, di yayasan. Beliau sampaikan pada kami lewat WA bahwa beliau sedang di luar kota dan beliau sampaikan memberikan kuasa kepada kita semuanya untuk melanjutkan prosesnya dengan baik. Ya, beliau setuju prosesnya dijalankan dengan baik dan beliau sampaikan nanti kalau beliau sudah diperlukan tanda tangan basahnya sepulang dari luar kota, maka beliau berkenan diatur waktunya. Jadi sampai tanggal 20 Januari kondisinya baik-baik saja. Gitu ya. Maka ini yang barangkali perlu kami sampaikan untuk menepis beberapa informasi seolah-olah pada tanggal 11 Januari terjadi semacam kudeta atau apa yang suasananya jadi nggak enak, ya. Ini kami ingin sampaikan. Ya. Dan ada beberapa hal yang barangkali kami ingin sampaikan di forum ini, ya. Semoga ini menjadi spirit buat kita semuanya karena kami ingin sampaikan 11 Januari menjadi momentum. Semua kita lembaga, SDM lembaga, ya, memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan perbaikan-perbaikan kepada perbaikan-perbaikan lembaga, khususnya dalam memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Nah, beberapa informasi yang disampaikan tentang kondisi di berita-berita yang mungkin teman-teman lihat, sebenarnya jawaban resmi atas beberapa pemberitaan yang disampaikan oleh Tempo, saya sendiri sudah pernah menyampaikan, kalau teman-teman membaca sudah ada dalam interview yang disampaikan. Cuma mungkin banyak di anggota masyarakat yang membacanya tidak semuanya bisa membaca, melihat dari halaman sampul, ya. Sehingga masih banyak mungkin yang minta konfirmasi kepada kita informasi-informasi yang benar seperti apa.
Nah, nyambung beberapa informasi yang kami sampaikan karena sempat beredar informasi tentang beberapa fasilitas atau gaji yang diberikan kepada SDM lembaga. Kami ingin sampaikan yang pertama, ya, sejak 11 Januari 2022 berlaku dan tanggal 20 Januari terjadi pergantian akte yayasan karena pergantian pembina dan pengurus yayasan. Maka sejak saat itu alhamdulillah kita bersyukur kita berhasil melakukan banyak perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Salah satunya adalah fasilitas-fasilitas gaji atau fasilitas yang diberikan kepada SDM lembaga. Sehingga kalau teman-teman kemarin sempat melihat beberapa catatan, ini memang ada beberapa data kami sampaikan, kami sudah sampaikan saat berkunjung ke majalah Tempo bahwa angka yang pernah disampaikan itu tidak tepat seperti yang apa adanya. Cuma sepertinya memang tetap dipublikasikan. Ya. Tapi ingin sampaikan ya, terjadi penyesuaian gaji kepada SDM lembaga. Ya. Salah satunya kalau kami ingin sampaikan kepada kami pimpinan itu terjadi pengurangan antara 50-70%. Ya. Ya, bukti bahwa spirit perbaikan-perbaikan ini sudah terjadi sejak bulan Januari. Jadi sebenarnya sejak Tempo memberikan berita kemarin kepada kita semuanya, kepada masyarakat, sebenarnya proses perbaikan-perbaikan sudah terjadi sejak bulan Januari kemarin. Seandainya diberitakan juga tentang beberapa hal yang sudah kami lakukan, tentu akan memberikan hal positif kepada masyarakat sebagai sebuah edukasi bahwa lembaga ini sudah melakukan pembenahan-pembenahan yang sangat banyak gitu. Ini yang pertama. Dan kami ingin sampaikan kepada teman-teman seperti apa performance dana yang kami himpun dan dana operasional yang kami ambil untuk operasional lembaga. Kami ingin sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa di tahun 2020 ya, supaya nyambung dengan beberapa berita yang sudah pernah disampaikan, dana kami terima 519 miliar. Dan kalau teman-teman lihat, kami sampaikan, nanti bisa dilihat di laporan keuangan, ya. Kalau disampaikan lewat tebel begini kayaknya agak repot ya hasil auditnya ya. Ya kami, ini yang dalam 3 tahun terakhir, kalau teman-teman yang lengkap 2005 sampai 2020 itu ada di website act.id. Kami ingin sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai ya di aksi cepat tanggap dari 2017 sampai 2021 rata-rata yang kami ambil adalah 13,7%. Lalu mungkin ada orang bertanya, kepatutannya gimana? Gitu ya. Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil dana untuk operasional? Kalau teman-teman pelajari dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang dihimpun adalah dana zakat, secara syariat diperbolehkan diambil secara syariat adalah 1/8 atau 12,5%. Sebenarnya patokan ini yang dijadikan sebagai patokan kami, karena secara umum tidak ada patokan secara khusus sebenarnya berapa yang boleh diambil untuk lembaga, mengambil untuk operasional lembaga dari dana filantropi yang dihimpun. Tapi tentunya kami juga sama, pasti dengan teman-teman juga rekan media dan lembaga-lembaga yang lain, semakin efisien akan semakin positif, karena pastinya akan semakin banyak alokasi dana yang dipakai atau didistribusikan sebagai bantuan program kepada masyarakat. Ya. Kenapa bagaimana ACT bisa akhirnya mengambil 13,7%? Kalau alokasi zakatnya sebagai amil zakat adalah 1/8 atau 12,5%. Nah, kenapa sampai ada lebih? Karena yang kami kelola ACT bukan lembaga zakat. Apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum, filantropi umum. Ada dari donasi-donasi umum dari masyarakat, ada dari CSR, ada dari sedekah-sedekah umum atau infak, ya. Sebagian juga ada alokasi kerjasama dari alokasi amanah-amanah dana zakat. Jadi pada waktu kami mengalokasikan untuk kebutuhan program, karena kami program dari Kolej Indonesia, karena cabang kami ada 78 cabang di Indonesia, ya, dan kiprah kami ada di 47 lebih negara di global, ranah global, maka diperlukan dana operasional untuk distribusi bantuan lebih banyak kepada untuk operasional. Sehingga kami ambilkan ya, sebagian dari dana non zakat, dari infak atau sedekah atau donasi umum yang kami ambil dari donasi itu untuk operasional lembaga dalam distribusi bantuan. Ini yang perlu kami sampaikan, sehingga semestinya patokannya sebenarnya bukan fasilitasnya apa gitu ya, atau gajinya berapa ya. Apalagi sejak bulan Januari telah terjadi pemotongan signifikan ya, yang kami lakukan. Beberapa angka yang sempat beredar yang disampaikan pada publik, sebenarnya angka itu adalah angka yang menjadi rencana di 2021. Dan itu
belum bisa dijalankan. Kalau nggak salah cuma 1 bulan dijalankan. Setelah itu kita sama-sama tahu, di tahun kedua pandemi terjadi kondisi ekonomi kita belum signifikan dan filantropi kita juga belum bertumbuh signifikan, sehingga kami melakukan banyak perubahan-perubahan. Ya. Hampir mungkin sekitar 4 atau 5 kali perubahan. Struktur model penggajian di 2021 menyesuaikan dengan dana filantropi yang kami himpun. Sehingga kalau data-data yang sempat beredar, yang mungkin sempat terpublish pada masyarakat, ya, kami ingin sampaikan, ya, sebenarnya data-data itu tidak berlaku secara permanen, karena kami akan menyesuaikan dengan beberapa perkembangan filantropi yang dikelola oleh lembaga. Dan termasuk salah satunya adalah tentang alokasi bagi Presiden ACT untuk memimpin pimpinan yang sebelumnya, tentang 250 juta, kami juga belum tahu persis sumbernya dari mana. Ya. Kami sudah sampaikan data itu tidak seperti yang ada, ya, dan sehingga kami nanti tidak bisa jelaskan kepada publik sebenarnya sumber data yang dipublikasikan sumbernya dari mana. Ya, ini yang barangkali perlu kami sampaikan. Dan bismillah mohon doanya kepada teman-teman sekalian, ya, pasca pergantian kepemimpinan di lembaga di 11 Januari 2022, maka saya mewakili lembaga dan keluarga besar Aksi Cepat Tanggap menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin ada sebagian masyarakat yang sempat membaca beberapa berita dan kurang nyaman, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak menutup mata bahwa ada beberapa permasalahan di dalam lembaga, tapi yang paling penting sebenarnya spirit dan komitmen kami untuk melakukan perbaikan sejak awal tahun sampai sekarang dan seterusnya menjadi bagian dari hal penting. Alhamdulillah kita bersyukur, sistem HRD jalan, sistem keuangan jalan, semuanya berjalan. Ya, semuanya berjalan dan kita bersyukur saat ini. Jadi kepemimpinan lembaga lebih baik ke depan karena salah satunya teman-teman kami ingin informasikan ke teman-teman bahwa kepemimpinan lembaga sejak Januari terjadi pergantian pimpinan. Kalau sebelumnya kan 17 tahun ya, beliau memimpin lembaga ini. Setelah itu kami sudah atur di ADART lembaga ini untuk pengurus. Seperti saya sendiri sebagai Presiden ACT diberikan batas waktu 3 tahun kepengurusan. Boleh dipilih 2 kali periode. Jadi 3 tahun boleh 2 kali periode. Untuk pembina batas waktunya 4 tahun 1 periode dan boleh dipilih 2 kali periode. Sehingga sebenarnya secara kepemimpinan ke depan, masa transisi pergantian pemimpinan itu lebih tertata dengan lebih baik. Dan mohon doanya teman-teman sekalian, dukungannya, insya Allah kami berkomitmen. Semoga tahun 2022 kami berupaya dengan maksimal supaya operasional yang kami ambil untuk operasional lembaga adalah 0%. Ya, kita pengen dana yang kami kelola, apakah dana zakat, apakah dana infak, apakah filantropi umum atau ke wakaf, semua akan kembali kepada masyarakat 100% di 2025. Tentu ini perlu ikhtiar, perlu ini dukungan dari teman-teman sekalian, juga dari masyarakat, supaya kami bisa melakukan maksimalisasi bantuan, distribusi bantuan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa kalau ada pemberitaan tentang beberapa program yang masih sempat terlambat untuk diimplementasikan, kami sampaikan secara prinsip sebenarnya, ya, beberapa dana-dana yang ada di masyarakat kemarin, ini bagian dari muhasabah yang kami lakukan untuk kami perbaiki. Yang saat ini berupa aset lembaga. Saat ini lembaga sedang berupaya keras. Ya, aset-aset yang idle, aset-aset yang bisa dilakukan penjualan dengan cepat. Kami lakukan penjualan, termasuk salah satunya beberapa aset-aset lembaga saat ini, untuk kembali menjadi kas lembaga dan bisa menyegerakan beberapa kewajiban lembaga untuk program-program yang sempat tertunda kemarin. Dan kami terima kasih kepada media yang memberitahu kepada kami beberapa program-program yang sepertinya perlu kami respon dengan segera untuk kami lakukan. Jadi apresiasi yang kami berikan pada media untuk membantu kami menginformasikan tentang beberapa program yang harus kami segera tunaikan. Dan beberapa fasilitas yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman, karena sempat beredar fasilitas yang diberikan kepada pimpinan lembaga. Ya, yang pertama untuk pimpinan lembaga seperti kami di Presidium, ya, di Aksi Cepat Tanggap, ya. Kalau sempat diberitakan sebelumnya mungkin level ini kendaraannya ini, level ini kendaraannya ini. Kami ingin sampaikan sejak Januari ya, kejadian masa transisi ini, kami sudah menurunkan semua fasilitas operasional kami. Ini bagian dari komitmen kami. Jadi bukan sekarang saja, ya. Sejak bulan Januari, kami ulangi, sejak bulan Januari kejadian itu, kami sudah kurangi habis fasilitas kami supaya dana lembaga fokus kepada program-program lembaga. Saat ini misalnya kami ingin sampaikan lugas karena sudah disebutkan kendaraannya. Untuk level ketua yayasan seperti saya, kami menyebutnya sebagai Presiden ACT,
saya menggunakan kendaraan berupa Innova, ya. Ya, bukan Innova baru, Innova yang lama, ya, karena kami belum punya Innova yang baru. Ini pun Innova ini adalah Innova sewaan, ya, Innova sewaan, ya. Dan untuk group head atau beberapa direktur di bawah kami, ya, direktur vice president di bawah kami, ya, dan direktur eksekutif, kami berikan operasional, bukan operasional pribadi ya, ini untuk operasional kerja yang bisa dipakai untuk timnya karyawan dan untuk tugas-tugas kantor kerja lembaga berupa Avanza atau Expander. Ini pun lagi-lagi tidak semuanya menjadi inventaris lembaga karena sebagian besar kami masih sewa kepada penyedia vendor-vendor gini. Teman-teman sekalian, ini bagian dari spirit yang kami sampaikan sehingga kami meyakini betul spirit yang akan kami sampaikan ini menjadi bagian dari cara kami untuk memperbaiki lembaga untuk ke depan. Karena kami sadar betul, kami tahu betul ya bahwa amanah yang diamanahkan oleh masyarakat kepada kami harus kami tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jika kalau nanti sempat ada mengesankan ada beberapa kemewahan, fasilitas macam-macam gitu, sebenarnya kami ingin sampaikan ke teman-teman bahwa kendaraan-kendaraan yang sebelumnya sempat diberitakan gitu ya tentang nggak sama sebut ya, tentang Alphard misalnya, kendaraan itu dibeli oleh lembaga, bukan milik perorangan, ini lembaga beli sebenarnya untuk memuliakan beberapa tamu-tamu kami, beberapa ustadz, beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang dari luar kota, penjemput dari bandara, kami beli kendaraan itu menjemput itu. Dan yang sehingga kendaraan ini lebih maksimal untuk melayani masyarakat lah, untuk tamu-tamu terhormat kami. Ini yang barangkali ingin perlu kami sampaikan supaya tidak mengesankan kami bermewah-mewah dengan fasilitas yang ada. Gitu ya. Tentang bagaimana kendaraan-kendaraan disebutkan dalam pemberitaan tentang adanya Pajero Sport atau yang lain gitu kami sampaikan ya. Kenapa kendaraan ini pernah diberikan untuk operasional tugas? Karena aksi cepat tanggap adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kebencanaan. Sehingga kami perlu kendaraan yang memiliki kekuatan untuk masuk menerobos ke daerah-daerah rumit, menerjang banjir, menerjang daerah-daerah yang nanjak dan daerah berbukitan. Kami milih itu bukan untuk bermewah-mewah, kami milih itu untuk operasional tugas kami di lapangan. Tapi kami ingin sampaikan lewat forum ini, sejak 11 Januari 2022, semua kendaraan itu sudah kami jual. Untuk menutupi beberapa kewajiban-kewajiban program lembaga. Oke ya, jadi pada waktu baru kemarin diberitakan, itu sudah nggak ada kendaraannya. Ya, kalau baru kemarin diberitakan di bulan Juli awal, itu sudah nggak ada kendaraannya. Karena kendaraannya sudah dijual di awal bulan Februari. Ini yang seiring dengan pergantian operasional para pimpinan-pimpinan lembaga yang kami sampaikan tadi. Teman-teman sekalian, semoga informasi ini cukup memberikan informasi yang positif buat teman-teman sekalian. Sambil kami ingin sampaikan bahwa tahun 2020 dari dana yang kami himpun sebesar 519 miliar, kami telah menunaikan aksi program bantuan layanan pada masyarakat sebanyak 281 ribu aksi. Saya ulangi, 281 ribu aksi. Penerima manfaatnya di tahun 2020 itu adalah 8,5 juta jiwa. Oke, saya ulangi, 8,5 juta jiwa. Dan alhamdulillah kita bersyukur, apresiasi kepada seluruh relawan Indonesia, masyarakat-masyarakat yang membantu, yang terlibat di proses distribusi bantuan, adalah jumlah relawan yang terlibat. Walaupun tidak semua namanya kami bisa record, ya, data-data detailnya, baru nama-nama yang masuk di aksi, sebanyak 113.565 relawan. Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, mungkin antara relawan itu juga para awak media, teman-teman media yang juga ikut membantu dalam aksi-aksi kemanusiaan, termasuk di lokasi bencana. Ini saja mungkin teman-teman sekalian yang saya hormati, rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Jadi semoga informasi ini cukup memberikan informasi, memastikan kepada masyarakat untuk menepis beberapa isu yang sudah beredar, dan semoga kami, mohon maaf sedikit kami sampaikan, teman-teman sekalian. Tentang beberapa alokasi yang sebelumnya dianggapnya berlebih gitu ya. Kami sampaikan sejak awal pandemi COVID, ya, di awal pandemi COVID, lembaga memutuskan untuk tidak ada libur. Karena lembaga ini adalah lembaga kemanusiaan yang memberikan bantuan pangan, bantuan medis luar biasa, sehingga Sabtu Minggu kami nggak ada libur. Mungkin banyak teman-teman kita di lapangan yang mungkin tidak pulang karena tugas-tugas kemanusiaan,
sehingga memberikan apresiasi ya. Walaupun tidak maksimal seperti yang kami pernah rencanakan, tapi kalau dibanding-bandingkan dengan beberapa lembaga yang lain yang ternyata adalah lembaga zakat, sebenarnya tidak apple to apple. Karena lembaga ini adalah lembaga NGO, lembaga NGO global ya, yang sudah berkiprah di 47 negara, sehingga kalau dibanding-bandingkan dengan lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia, sepertinya tidak tepat, tidak apple to apple, apalagi alokasi dananya juga tidak apple to apple gitu. Ini barangkali yang kami sampaikan ya atas informasi ini, semoga menjadi hal positif buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami persilakan. Cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bisa menyampaikan pertanyaan ya. Silakan. Ya, mungkin ya silakan. Bisa Saya Singgi dari kompas.com. Iya. Mungkin untuk Pak Presiden dari tadi nyebutnya ini isu gitu ya. Isu yang berkembang. Nah, sebenarnya ini yang dilaporkan oleh teman-teman Tempo, apakah isu yang benar terjadi di masa lalu gitu? Atau memang ini dibantah sama teman-teman ACT kalau ini tidak benar? Kalau memang tidak benar, mungkin data nyatanya, data realnya yang bisa kita kupas di sini, karena ini kan konferensi pers yang bisa memperjelas apa yang mungkin nggak disetujui sama teman-teman ACT. Kayak misalnya gaji 250 juta dibantah, tapi bantahannya itu tidak memberikan kejelasan berapa gaji yang sebenarnya gitu Pak. Mungkin isu-isu lain yang sekarang berkembang, kayak misalnya utang dari teman-teman ACT untuk korban Boeing pesawat jatuh yang katanya 50 miliar gitu Pak. Dan pemecatan atau mungkin pengunduran diri dari pimpinan sebelumnya, apakah itu efek dari dampak kemewah-mewahan dari pimpinan yang sebelumnya itu Pak? Mungkin itu bisa dijawab sama teman-teman. Dan dampak-dampak selain itu apa saja? Apakah mungkin mobil sport yang seharusnya jalan di pelosok itu harus dijual gara-gara kemewahan dari pimpinan? Apakah itu bisa dijawab? Makasih. Baik, terima kasih. Langsung saja mungkin, atau mungkin dikumpulkan, karena waktunya seperti yang kita sampaikan tadi, sampai dengan maghrib. Silakan, dari sisi kanan. Terima kasih, saya Gita dari TV One. Untuk Pak Presiden ACT, ini kan berdasarkan pengakuan yang Pak Ahyudin ya, pimpinan sebelumnya yang saya baca juga, bahwa sempat mentransfer, katanya sempat mentransfer 11 miliar begitu ya ke rekening saudaranya, dan pengakuannya sendiri bahwa apakah kalau saya tidak punya uang, saya tidak boleh meminjam ke lembaga? Artinya saya bertanya bahwa apakah memang ACT ini memberikan pinjaman juga kepada setiap anggota ataupun juga kepada pimpinan, kalaupun iya dengan jumlah berapa? Karena yang beredar 11 miliar itu angka yang fantastis untuk dana umat yang memang diamanahkan untuk ACT begitu Pak. Dan yang kemudian mungkin penegasan aja Pak, klarifikasi dari ACT mungkin sendiri untuk menghilangkan kesan bahwa memanfaatkan kedermawanan orang Indonesia. Kita tahu orang Indonesia sudah bersedekah, jangan sampai pada akhirnya nanti justru sedekahnya justru tidak diamanahkan lagi ke ACT begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 penanya. Kita ini dulu berikan kesempatan pada Pak Presiden untuk menjawab. Kami silakan. Oh iya maaf, baik.
Cukup ya? Baik, terima kasih. Ya, saya jawab pertama dari Tempo, dari Kompas, mohon maaf, dari Kompas ya. Apakah ini isu atau bukan? Ya. Teman-teman sekalian, beberapa yang disampaikan benar, tapi tidak semuanya benar. Ini kenapa kami sebut ada data, ada isu. Ini yang kami sampaikan supaya menjadi bagian dari hal penting yang kami ingin sampaikan, gitu ya. Jadi bahwa lalu datanya dari mana? Kita nggak tahu ya, data yang diterima dari pihak Tempo dari mana kita nggak paham. Karena pada waktu kami datang ke sana, beliau saudara sudah pegang, saya punya data begini, ya. Dari mana sumbernya kita nggak paham, gitu ya. Ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau bicara tentang aspek keuangan, ya, ini mestinya akan lebih kencang di depan adalah auditor sebenarnya. Pada waktu mengaudit itu, karena dia lebih jeli, lebih detail gitu. Dia akan periksa semuanya. Sehingga pada waktu sudah diaudit 2005 sampai 2020 kemarin sudah WTP, sebenarnya ini sudah cukup menjadi pertanggungjawaban kami kepada publik. Jadi kalau bertanya apakah ACT ada penyelewengan atau tidak, bukti kalau ada penyelewengan nggak mungkin auditor memberikan predikat WTP. Sepakat ya? Ini yang barangkali perlu kami sampaikan. Jadi ini yang saya sebut kemudian ada beberapa framing yang menurut saya tidak tepat yang kami sampaikan. Semestinya perlu disampaikan bahwa lembaga ini selama berjalan konsisten, disiplin untuk melakukan audit dan selama ini alhamdulillah WTP. Ini yang perlu diangkat juga supaya menurut saya berimbang informasinya kira-kira begitu. Kalau nggak berimbang, ini yang khawatirnya menjadi bias pada masyarakat informasinya. Kesannya ada penyelewengan, kesannya ada alokasi dana yang tidak wajar dan yang lain-lain. Yang paling jelas adalah hasil audit. Dan itu bisa dilihat di website itu misalnya. Sehingga simpel sebenarnya. Kalau ada orang bertanya, seperti apa alokasinya? Ada di website. Gitu. Dan itu sudah audited gitu, sudah audited. Itu sudah resmi dari auditor. Ya, ini yang dilakukan. Nyambung berikutnya tentang beberapa tentang kendaraan. Ya, misalnya tentang kendaraan. Gimana kendaraan itu apakah yang dipakai ke lapangan? Teman-teman sekalian, ya, kami sampaikan bahwa kendaraan itu dibeli waktu itu kan tidak untuk permanen, ya, untuk tugas-tugas. Ya. Saat kemudian lembaga membutuhkan alokasi dana untuk kembali sebagai menunaikan beberapa kewajiban kami di program, ya otomatis ini dijual kira-kira begitu. Jadi hal biasa saja semacam inventaris sebenarnya. Bukan menetap menempel di orang selama-lamanya dipakai, bukan. Ini yang mengesankan jadi untuk kemewahan, untuk gaya-gayaan, bukan. Ini untuk tugas. Pasca tugasnya selesai dan lembaga membutuhkan dikembalikan, dicairkan untuk dana program, ya dijual untuk dana program. Gitu ya. Jadi supaya ini hal biasa saja dalam manajemen mengatur kapan dibelikan untuk inventaris untuk kerja, kapan harus dijual kembali untuk kas lembaga, ya itu hal biasa saja dalam manajemen keuangan lembaga, ya. Tentang gaji misalnya begitu, ya. Kalau saya teman-teman bertanya berapa yang diterima saat ini, gitu ya. Kami sampaikan di level saya saja itu, di level saya saja sebagai pimpinan Presiden Aksi Cepat Tanggap itu yang kami terima tidak lebih dari presidium lah ya. Kami nyebutnya presidium. Itu yang kami terima tidak lebih dari 100 juta. Untuk lembaga yang mengelola karyawan 1.200 karyawan. Oke ya. Pimpinan tertinggi lembaga tidak lebih dari 100 juta. Untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan. Dan 250 juta kami nggak tahu datanya dari mana. Oke ya, sampaikan ya. Ini yang menyebabkan pada waktu kami sebutkan tadi, kenapa kemudian alokasi dananya rata-rata operasional yang kami mungkin nanti ini ada tentang potongan dana ya, tadi nyambung ya. Potongan dana kami sebutkan 13,7%. Oke ya, supaya enak nanti teman-teman bisa lihat ya laporan keuangan yang audited tadi itu. Oke, jadi kalau ditanya berapa ACT ambil untuk operasional, 13,7%. Oke, apalagi tadi berarti ya? Yang dari detik.com itu ya, tadi potongannya dananya berapa? Kami sudah sampaikan potongannya adalah 13,7%. Ya, untuk wakaf, kami nggak potong wakaf. Karena wakaf syariatnya nggak boleh dipotong di depan. Dikelola secara produktif, baru hasilnya boleh digunakan. Kalau zakat 12,5% karena 1/8 dari alokasi zakat dari asnaf amil. Nah, yang lain dari mana sumbernya? Diambilkan dari apakah dana CSR perusahaan, apakah dana dari infak umum atau sedekah umum atau hibah, itu yang diambilkan untuk ini. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat nanti di website coba dilihat keputusan Dewan Syariah Nasional DSN, sebenarnya dana zakat pun itu diperbolehkan 12,5%. Apabila 12,5% tidak cukup untuk operasional distribusi bantuan yang sangat besar, dibuat di fatwa Dewan Syariah Nasional. Diperbolehkan ada asnaf fisabilillah yang dipakai untuk menambah
kemudahan-kemudahan lembaga amil untuk distribusi bantuan. Maksimal di 20%. Ya. Tambahannya. Ya, nanti ada DSN-nya nanti bisa dilihat di sana. Nah, bagaimana dengan isu yang mengatakan ACT ngambil 30%? Teman-teman sekalian, kami bertanya kepada Dewan Syariah, karena pasca 11 Januari, kami minta dibimbing dengan sangat baik oleh Dewan Syariah. Supaya alokasinya wajar, alokasinya dapat dipertanggungjawabkan kepada umat atau publik yang mengamanahkan dana kepada kami. Maka, Dewan Syariah memberikan patokan, kalaupun di luar zakat, ya, break dulu. Saya break dulu sebentar, nggak apa-apa teman, dengar azan? Boleh? Oke, sebentar ya. Kita lagi saum, jadi kita buka sebentar ya, Bapak ya. Atau apa ikutin dulu. Saya tanya Bapak ya? Itu tanya Bapak ya? Enggak. Coba? Gimana? Enggak ada. Kang, siapa? BA-nya belum nomor saya yang ini. Apa? Untuk pesan Kang siapa Bapak? Oh, oke. Ya. Baik, sedikit ya, kami lanjutkan. Oke, tadi sampai mana tadi ya? Potongan, ya. Sedikit menambahkan saja teman-teman, karena tadi kan sudah saya sampaikan ya, karena Pak Ahyudin itu posisinya sebelum beliau mundur dari lembaga adalah pembina, maka pembina tidak ada alokasi khusus. Secara legal pembina tidak boleh ada alokasi khusus yang bentuknya gaji. Makanya bentuknya adalah dana operasional. Karena dana operasional makanya fluktuatif, naik turun tidak ada kepastian angka jumlah yang pasti. Ya, operasional pembina dalam tugas-tugas kemana gitu. Sehingga kalau dipastikan pasti sekian fix gitu, nah ini yang saya nggak tahu sumber datanya dari mana. Gitu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah operasional 13,7%. Ini juga bagian dari angka yang tidak fix harus 13,7%. Tentunya akan sangat fluktuatif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan lembaga di distribusi program. Tapi ada satu hal yang barangkali kami ingin sampaikan. Lalu bagaimana kalau ternyata kami pengen fokusnya kepada 12,5, bahkan kalau bisa 10%. Kalau bisa berkurang gitu ya. Karena kenapa di awal-awal lembaga ini berjalan cuma 8 atau 7%. Ya, nanti kalau teman-teman bisa lihat di laporan audit kami. Bahwa Dewan Syariah memperbolehkan maksimal ya. Maksimal dana di luar zakat adalah 30% maksimal. Ini koridor kalau ternyata diperlukan masuk ke pedalaman, kesulitan di lokasi bencana, perlu effort yang luar biasa ke luar negeri misalnya gitu ke luar bencana, maksimal 30%. Dan alhamdulillah kita bersyukur, lembaga belum pernah mengambil kesempatan 30% itu dulu. Makanya kita bersyukur kita terus efisien di angka 13,7%. Oke ya, jadi kalau ada isu ACT ngambil 30%, bukan ngambil 30%. Ditoleransi kalau ternyata dibutuhkan hal yang luar biasa, masuk ke Papua, masuk mana program yang sangat rumit dan perlu dana besar, Dewan Syariah membolehkan maksimal untuk dana non zakat di luar wakaf 30%. Dan lembaga belum pernah mengambil fasilitas 30%. Ini perlu ditegaskan supaya menjadi bagian penting masyarakat. Nyambung beberapa pertanyaan dari Mbak Gita TV One ya, tentang 11 miliar yang ditransfer. 11 miliar itu bukan dana pinjaman. Ini dana yang sebelumnya dipakai bukan langsung gelondongan 11 miliar sebenarnya gitu ya. Ini salah satu keputusan yang dilakukan oleh beliau sebelumnya untuk membangun sekolah peradaban. Itu sekolah semacam pesantren peradaban yang ada di Tasikmalaya. Waktu itu harapannya adalah, ini yang bagian dari yang kami ingin sampaikan, harapannya adalah itu jadi program, meminjam sumber dana program yang lain untuk bangun sekolah peradaban pesantren di sana.
santri-santrinya orang-orang yang juga nggak mampu, maka digratiskan di sana santri-santrinya. Ternyata pada waktu kami sampaikan kepada publik, itu ya, ternyata animo publik untuk menyalurkan dana filantropi untuk pembangunan pesantren yang kami bangun di Tasik tidak mendapatkan dana seperti yang kami rencanakan. Makanya akhirnya dana belum sampai 11 miliar sebenarnya, belum sampai ke sana, diberhentikan di tengah jalan. Pembangunan masjid, beberapa fasilitas kami hentikan karena animo masyarakat untuk mendukung program ini tidak maksimal di sana. Nah, lalu bagaimana kondisinya? Nah, ini yang kami sebutkan tadi, ada beberapa dana program lainnya yang sementara harapannya dipinjam dulu untuk bangun pesantren untuk anak-anak tidak mampu di Tasikmalaya, ternyata tidak mendapatkan sumber dana yang cukup. Ini sudah waktunya implementasi. Ini salah satu sumber kenapa kemarin sempat ada beberapa keterlambatan implementasi. Ini yang kami perlu sampaikan, kami coba tegur, kami coba ingatkan, karena mungkin kayak kepemimpinan beliau yang waktu itu one man show dan kecenderung masih belum bisa menerima banyak masukan dari yang lain, sehingga banyak leader-leader lembaga sepakat untuk meminta beliau mengundurkan diri. Di samping sudah memimpin lembaga ini sudah 17 tahun. Oh iya, gitu. Kita sepakati jam 6 kita selesai ya teman-teman ya. Makanya sampaikan tentang tadi. Lalu bagaimana dengan kebijakan tentang pinjaman? Ya, sebenarnya tadi kalau sampai pinjaman 11 miliar malah siapapun nggak masuk akal ya. Jadi ini bukan pinjaman sebenarnya. Ini adalah untuk alokasi untuk pembangunan pesantren. Jadi yang disebut pinjaman adalah meminjam sumber dana program lain untuk program ini. Itu maksudnya bukan pinjaman pada personal. Lalu pertanyaannya misalnya ada masukan, saya apa nggak boleh pinjam? Sebenarnya begini teman-teman. Kemarin beliau meminjam kepada perbankan untuk rumahnya, ya, karena sudah waktunya deadline. Sementara dipinjamin sebentar, kira-kira begitu. Pas cair dari bank balik lagi. Jadi bukan pinjaman jangka panjang sampai bertahun-tahun, tidak. Jadi beberapa ini perlu kami sampaikan supaya lebih pas lah, kira-kira begitu. Ini kira-kira ya kami sampaikan ke teman-teman. Silakan, ya sisi kanan. Coba gini, kita punya waktu tinggal 5 menit. Gitu ya, kita komitmen 5 menit kita selesai. Sepakat ya? Singkat ya, singkat ya. Singkat silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan. Saya ingin bertanya soal ada dugaan dari PPATK, mereka menyebut kalau sebagian dana ACT itu disalurkan untuk teroris, ada tuduhan itu gitu ya. Itu bagaimana klarifikasinya atau respon dari ACT? Terus juga tadi Bapak sempat menjelaskan kalau misalkan berdasarkan audit ACT itu mendapatkan predikat PPP gitu ya. Nah, dan ACT juga berada di bawah Kemensos. Saya ingin tahu sebenarnya siapa yang mengaudit, pihak-pihak yang mengaudit dan bagaimana proses audit itu gitu. Ya. Menyebut tadi pertanyaan dari Kompas tadi menanyakan kalau misalnya Bapak menyebut bahwa dari beberapa temuan dari Tempo itu ada yang benar dan tidak benar dari temuan itu. Yang benar itu apa dan tidak benar itu apa Pak dari temuan Tempo itu? Kemudian juga menjadi pertanyaan besar, kenapa baru terjadi setelah 17 tahun pemimpin sebelumnya, itu kenapa baru di awal tahun kemarin terjadi perubahan gitu? Ya. Baik. Cuma bersih-bersih gitu. Saya ingin menegaskan kejelasan Pak, karena dari tadi Ya. Pak Presiden bilang kalau per 11 Januari sudah berubah, per 11 Januari sudah berubah. Oke. Ya. Termasuk pertanyaan dari teman-teman Detik, kalau dana operasional 30% itu ada dalam laporan Tempo, tapi dibantah lagi per 11 Januari itu sudah tidak ada. Apakah sebenarnya laporan-laporan terkait isu-isu yang tadi per 30% itu pernah dipakai sebelum per 11 Januari, Ya. kemudian sama yang tadi Pak gaji. Gaji tadi itu kan saya ingin memperjelas juga Pak, karena takutnya kita di sini menuliskan di bawah 100 juta itu 99,9 juta gitu misalnya. Baik. Nah itu bisa Oke. diperjelas gitu Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Ya. Terhadap berita yang istilahnya melanggar kode etik jurnalistik, apakah ACT akan mengadukan ke Dewan Pers? Hanya masalahnya Dewan Pers ada MOU dengan Kapolri. Bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan atas pertanyaan yang telah sampaikan. Kita close ya. Kami silakan kepada Mbak Ibnu untuk menjawab.
Ya, baik. Terima kasih teman-teman CNN atas pertanyaannya. Pertama tentang ada dugaan tentang dana teroris. Ini yang kami ingin sampaikan sebenarnya, dana yang disebut sebagai dana teroris itu dana yang kemana? Ya, ini yang barangkali berapa kali kami sampaikan, kami diundang, kami datang, gitu ya. Kalau di ACT dianggap dana ke teroris, di ACT dianggap radikal macam-macam, misalnya sempat ada isu seperti itu. Kami malah sebenarnya bingung karena kami setiap program kami lakukan itu selalu mengundang entitas, apakah dia pemerintahan setempat, apakah setingkat bupati, wali kota, atau gubernur hadir, atau menteri selalu hadir, atau bahwa bahkan kemarin pada waktu distribusi bantuan pangan yang 1.000 ton itu dilakukan di depan Mabes TNI itu oleh dari Mabes TNI dilepas. Bahkan kami gunakan kerjasama dengan, kami apresiasi kepada teman-teman di waktu itu dengan Pangdam Jaya waktu itu yang menjadikan semuanya distribusi bantuan itu sangat bagus waktu pandemi COVID. Jadi kalau misalnya dialokasikan ada dana teroris, itu dana yang mana? Kami ngesampaikan ini supaya lebih lugas karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menyalurkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami nggak pernah bertanya, mereka itu Syiah atau ISIS nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jompo, tua-tua, anak-anak yang harus kami bantu. Korban perang, ini prinsip kemanusiaan itu begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teroris itu dana yang kemana, macam-macam. Ini yang barangkali kami sampaikan ini. Terus tentang audit, siapa auditornya? Saya nggak hafal detailnya. Mungkin nanti teman-teman dilihat di website lah ya. Dilihat di website juga dipublish lah. Nanti di website itu ada siapa auditornya ada di sana. Supaya nanti saya ngapal-ngapalin sampai ke auditor kayaknya nggak hafal juga saya gitu ya. Kita ganti KAP. Oh iya, setiap 2 tahun atau maksimal 3 tahun sekali kami selalu ganti KAP. Karena bagian dari komitmen pertanggungjawaban kami kepada publik. Jadi jangan sampai kemudian orang ini sudah kong kali ke saya gitu. 2-3 tahun sekali kami ganti ya ke KAP-nya. Ya, ini sampaikan. Lalu yang berikutnya tentang kenapa baru ada perubahan di awal Januari kemarin. Teman-teman sekalian, di atas semuanya sebenarnya kesadaran untuk ini kami melihat ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mulai agak mengkhawatirkan untuk lembaga. Ya, tentang beberapa lokasi-lokasi yang berpindah dari ke sini, beberapa kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga apalagi kemudian kami sampaikan memang gaya kepemimpinannya, kalau teman-teman mengenal sosoknya beliau, gaya kepemimpinan yang one man show, cenderung agak otoriter gitu. Sehingga ini yang membuat beberapa kondisi secara organisasi terjadi tidak nyamanan, sehingga sepakat dinasihati dan akhirnya beliau memilih untuk mengundurkan diri. Ya. Terus pertanyaan terakhir karena sudah jam 6 lebih, apakah ada beberapa catatan tentang ACT akan mengadukan ke Dewan Pers gitu ya. Kami sempat berpikir untuk ke sana beberapa masukan, tapi kami belum memutuskan. Kasih waktu pada kami untuk lebih menelaah lebih baik ya, karena kemarin pas hari libur ya. Hari ini juga kami sengaja tadi konsolidasi dulu jika teman-teman waktu nelpon siang atau pagi kami belum bisa ketemu. Salah satunya adalah kami sedang mempertimbangkan banyak hal. Yang paling penting adalah kami ingin semua yang kami lakukan itu fokus kepada kemaslahatan. Tidak mengganggu sama sekali program lembaga distribusi bantuan, dan semoga apalagi saat ini kurban nih. Ya, kami sedang mengajak orang untuk berkurban dan alhamdulillah animo untuk berkurban juga masih sangat bagus. Kabarnya sudah mendekati angka 20.000 ya. Jadi pada waktu angka ini terus berkembang, kami ingin sampaikan kepada teman-teman semua supaya isu-isu yang atau informasi yang berkembang kemana-mana tidak mengganggu lembaga ini terus melayani masyarakat. Ini mungkin saja, mungkin teman sekalian Allah muliakan. Kita juga siap diundang di acara secara mereka. Oh baik, teman-teman sekalian, supaya ini kan mungkin hari ini tidak semua pertanyaan bisa kami jawab dengan detail. Jika kalau teman-teman nanti ada acara-acara yang mengharuskan atau memerlukan kehadiran kami, insya Allah kami dengan lapang dada terbuka untuk memenuhi undangan teman-teman sekalian. Gitu ya, khawatir dari momentum ini tidak semuanya bisa ditanyakan, informasi tidak cukup lengkap, sehingga teman-teman perlu undang di acara-acara apa, insya Allah kami akan hadir. Press release sudah siapkan, sehingga nanti akan diberikan teman-teman untuk menjadi bahan informasi ke teman-teman sekalian. Bapak mempertegas yang benar dan tidak benar itu apa dari pemberitaan yang khusus? Nanti diundang lagi. Nanti jangan seperti ini Baik. akan baik. Iya. Termasuk juga Pak, maksudnya gaji yang 100 juta yang Bapak bilang itu pejabat-pejabat dari ACT itu kayak kalau tidak, apakah itu berlaku 11 Januari atau berapa Ya. apa baru berlaku? Kami kan sudah sampaikan tadi sebenarnya, rancangan itu yang dipublish itu rancangan di 2021.
itu tidak bisa berlaku permanen. Itu berlaku di awal Januari 2021, setelah itu filantropi kita tidak stabil. Teman-teman merasakan beberapa karyawan, terjadi pergantian-pergantian komposisi-komposisi. Kami memilah dua hal. Apakah kami akan mengurangi karyawan waktu itu, atau kami mengurangi beberapa alokasi dana kepada karyawan. Beberapa karyawan memilih, yaudah kami sharing supaya antar kami mengurangi, antar kami menanggung, sehingga beberapa dikurangi secara kolektif. Jadi kalau pertanyaannya adalah mulai kapan, sempat diberlakukan di 2021, tapi tidak berlaku permanen. Sampai mungkin teman-teman sempat mendengar, di bulan September 2021 sempat ada kondisi filantropi menurun cukup signifikan, sehingga kami minta kepada semua karyawan berlapang dada untuk mengurangi sejumlah gajinya mereka. Gitu ya. Baik. Kira-kira gini. Terima kasih teman-teman. banyak kepada Baik, terima kasih. Bapak. Salam hormat kami buat teman-teman Ya. sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Hajar dan Ustadz Bobi Haribowo. Kita tutup bersama pertemuan kita dengan baca hamdalah. Bilamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.